Menjaga diri dari keinginan-keinginan duniawi yang rendah adalah kewajiban utama bagi seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Apapun yang tidak dikukuhkan oleh hukum Allah adalah kegelapan yang harus dijauhi. Setiap langkah hidup yang tidak selaras dengan ketentuannya adalah bentuk penyimpangan yang membawa pada kehancuran spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah perumpamaan tentang kelimpahan hidup yang sering kali kita alami. Namun mungkin tidak kita sadari apa makna di balik semua itu, yang mana semua itu dipaparkan dengan begitu epik oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Beliau menuturkan, bayangkan ada seorang raja yang sangat berkuasa. Raja ini memilih seorang rakyat biasa untuk diangkat sebagai gubernur di sebuah wilayah. Gubernur ini diberikan pakaian kebesaran, bendera kehormatan, bahkan pasukan yang setia kepadanya. Dalam keadaan tersebut, sang gubernur merasa dirinya sangatlah hebat, bahkan mulai percaya bahwa kekuatannya, kekuasaannya akan bertahan selamanya. Dia mulai terlena dengan kedudukannya, menjadikannya sombong dan lupa akan asal-usulnya. Hingga pada suatu hari, raja mengeluarkan perintah untuk mencopot jabatan sang gubernur karena berbagai kesalahan yang telah dilakukannya. Dan tidak hanya itu, sang gubernur pun dipenjara, diasingkan dalam kesunyian dan kegelapan, merasakan penderitaan yang tak berkesudahan. Namun, saat penderitaannya begitu berat, raja merasa iba dan mengampuninya. Kemudian raja membebaskannya dari penjara, memberinya kembali kehormatan, dan mengangkatnya lagi sebagai gubernur. Namun kali ini, sang gubernur tidak lagi sombong, melainkan lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan bersyukur atas rahmat yang diterimanya. Sahabatku, itulah gambaran yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Seorang hamba yang didekatkan kepada Allah akan merasakan pintu-pintu kasih sayang dan kemurahan Allah terbuka lebar kepadanya. Hatinya akan dibukakan penglihatan yang tak pernah dilihat mata, didengarkan suara yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan diberikan pengetahuan yang tak pernah sedikit pun terlintas dalam hati manusia. Ia akan merasakan betapa dekatnya dirinya dengan Allah, menerima limpahan karunia-Nya, dan merasakan kedamaian di dalam hatinya. Namun, seringkali ketika kita merasa aman dan nyaman dengan rahmat Allah, kita menjadi terlena. Kita mulai merasa bahwa nikmat tersebut akan bertahan selamanya, hingga kita lupa bahwa semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai percaya bahwa segala hal kebaikan yang kita miliki adalah hasil dari usaha kita semata, maka Allah akan menguji kita. Pintu-pintu musibah akan dibukakan, dan segala karunia yang pernah diberikan akan dicabut satu persatu. Ketika itu terjadi, kita akan merasa terpuruk, terasing, bahkan merasa terputus dari segala hal yang dulu kita anggap sebagai sumber kebahagiaan. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, dalam keadaan tersebut, mungkin kita merasa doa-doa kita tak lagi didengar. Kita berusaha mencari jalan keluar, namun tidak menemukannya. Kita meminta pertolongan, tetapi rasanya pintu pertolongan seakan-akan tertutup rapat. Dan pada saat itulah kita harus benar-benar pasrah
berserah diri kepada Allah dan menyadari bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari ujiannya. Ketika kita mulai melepaskan segala keinginan duniawi, ketika kita mengakui bahwa kita tak lagi mampu berbuat apa-apa, disitulah Allah mulai membukakan kembali pintu rahmatnya untukmu. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penderitaan, namun pada akhirnya Allah memerintahkannya, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran surat 38 ayat 42. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang sabar. Setelah ujian-ujian yang berat, Allah akan mengalirkan samudera kasih sayangnya, menyempurnakan rahmatnya, dan memberikan kebahagiaan yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Allah akan membukakan pintu-pintu nikmat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Akhirnya, ketika kita kembali kepadanya, Allah akan menganugerahkan nikmat yang mata pun tidak pernah melihatnya, yang telinga tidak pernah mendengarnya, dan yang tak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. Sahabatku, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ketika Allah memberikan kita nikmat, janganlah kita terlena dan sombong. Ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, maka bersabarlah dan tetaplah berserah diri kepadanya. Insya Allah, setelah kesulitan itu, kita akan merasakan rahmat yang lebih besar lagi. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, barang siapa yang menjalankan perintah Tuhannya dengan tulus dan sepenuh hati, sesungguhnya ia telah meninggalkan segala sesuatu selain Allah, siang dan malam. Wahai manusia, jangan kau klaim sebagai milikmu apa yang bukan hakmu. Esakanlah Allah dalam setiap langkahmu dan jangan pernah menyekutukannya dengan apapun. Biarkan dirimu menjadi sasaran kehendaknya yang mungkin tidak akan membunuhmu, namun akan melukai jiwamu, mengujimu dengan lembut. Sebab siapapun yang rela meleburkan dirinya demi Allah, niscaya ia akan mendapatkan balasan terbaik darinya. Lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang ikhlas, karena setiap luka yang diterima karena cinta kepadanya akan dibalut oleh rahmat dan berkah yang tak terhingga. Untuk menjadi pribadi yang soleh, seseorang harus terlebih dahulu menjadi musuh dari egonya sendiri. Hanya dengan melawan hasrat diri yang mengikat, ia bisa benar-benar bebas dari segala ikatan duniawi yang terhubung dengan tubuh, pikiran, dan tindakannya. Setiap gerak dan diam, setiap pendengaran dan penglihatan, setiap ucapan dan keheningan, setiap upaya, tindakan, serta pemikiran harus dilepaskan dari ego dan nafsu yang berasal dari dalam diri. Hanya ketika keberadaan rohani mulai meresap dalam jiwanya, maka penghalang antara dirinya dan Tuhan akan terangkat. Ini merupakan syarat mutlak bagi siapapun yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang berhasil menjadi suci dan bersahaja, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi hanyalah penghalang. Keberadaannya di dunia ini adalah musuh kegelapan yang menutupi cahaya ilahi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Quran surat 26 ayat 77. Nabi Ibrahim mengucapkan ini ketika memandang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Demikian pula, kita harus memandang semua yang bersifat duniawi sebagai berhala, penghalang yang memisahkan kita dari Allah. Tidak seharusnya kita mengikuti hawa nafsu dan keinginan yang bersumber dari dunia, karena hal tersebut hanya akan menjauhkan kita dari cahaya ilahi. Dan barang siapa mampu melepaskan diri dari semua bentuk penghambaan terhadap dunia, akan dianugerahi kebijaksanaan, ma'rifat, pengetahuan batin, serta kemampuan untuk menciptakan keajaiban yang dimiliki oleh orang-orang beriman di surga.
Dalam keadaan seperti itu, seseorang seolah-olah telah dibangkitkan dari kematian dan dihidupkan kembali di akhirat. Ia akan menjadi perwujudan kuasa Allah di dunia. Ia akan mendengar, melihat, berbicara, dan diam melalui kekuatan Allah. Kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakannya pun berasal dari Allah semata. Semua yang berasal dari luar dirinya akan menjadi tidak berarti karena ia hanya mendapati keberadaan Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam kondisi tersebut, ia akan mampu mengenali hukum-hukum Allah dan hidup selaras dengan perintah dan larangannya. Jika suatu saat ia menemukan kekeliruan dalam dirinya, ia harus menyadari bahwa ia sedang diuji oleh setan. Ketika ujian dan godaan datang, ia harus segera kembali kepada hukum Allah dan memegang teguh perintah-perintahnya. Keberpalingan dari hukum ini adalah tanda bahwa dirinya sedang berada dalam cengkeraman hawa nafsu yang rendah yang dapat menyeretnya pada kekafiran. Karena itu, menjaga diri dari keinginan-keinginan duniawi yang rendah adalah kewajiban utama bagi seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Apapun yang tidak dikukuhkan oleh hukum Allah adalah kegelapan yang harus dijauhi. Setiap langkah hidup yang tidak selaras dengan ketentuannya adalah bentuk penyimpangan yang membawa pada kehancuran spiritual. Seseorang yang ingin mencapai makom yang tinggi di sisi Allah harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Hanya dengan demikian ia akan mencapai kedekatan dengannya, merasakan cahaya hikmah yang menyinari hidupnya, dan memperoleh kebahagiaan sejati yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah berhasil melewati ujian dunia. Mencari ridho Allah harus menjadi satu-satunya tujuan hidup, dan dengan menjalankan perintah-perintahnya, seseorang akan menemukan bahwa hidupnya menjadi lebih bermakna dan damai. Setiap ujian yang dihadapi, baik besar maupun kecil, hanyalah alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ketika seseorang mencapai kesadaran ini, maka segala sesuatu selain Allah menjadi tidak berarti. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, dan tujuan yang sebenarnya adalah Allah. Dengan menyadari hal ini, hati menjadi lapang dan penuh ketenangan, karena setiap gerak dan diamnya telah selaras dengan kehendak Tuhan. Disinilah letak keindahan spiritual ketika seorang hamba tidak lagi terikat pada dunia, melainkan hanya kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua mampu mencapai makom ini, menjadi hamba yang senantiasa berserah diri, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir, dan melepaskan segala bentuk keterikatan duniawi yang bisa menghalangi jalan kita untuk menujunya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.